Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti SHMHum. Dari Undang-Undang Minerba dan kaitannya dengan SDGs 12 hingga tantangan eksploitasi, peran pemerintah dan masyarakat, serta pentingnya larangan tegas terutama di wilayah Jambi. Maka video ini akan mengupas secara komprehensif bagaimana kita dapat mewujudkan industri mineral dan batu bara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi melindungi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk menambang hari ini tanpa mengorbankan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Andersat Valentino dengan NIM B1A123167. Saya Zahra Deviana dengan NIM B1A123162. Saya Diva Puspita Aprilia dengan NIM B1A123156. Saya Rida Aulia Zarifah dengan NIM B1A123159. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam, mineral dan batu bara dalam hubungannya dengan SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Undang-Undang Minerba dan kaitannya dengan SDGs 12. Di tengah-tengah gemuruh mesin tambang dan debu yang mengepul, ada sebuah pertanyaan yang sering terabaikan. Bagaimana kegiatan ekstraksi mineral dan batu bara kita dapat sejalan dengan masa depan yang berkelanjutan? Jawaban tersebut sebagian terletak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Mari kita telusuri bagaimana landasan hukum ini berkaitan dengan tujuan global kita dalam SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Prinsip dasar, bagaikan kompas yang mengarahkan kapal di tengah lautan, Undang-Undang Minerba menetapkan prinsip dasar pengelolaan tambang kita. Dalam pasal 2 tertulis dengan jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara harus dikelola berdasarkan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip ini seperti janji Indonesia kepada dunia dan generasi mendatang. Kami akan menambang tetapi tidak dengan mengorbankan masa depan. Namun, antara teks undang-undang dan realitas di lapangan masih terbentang jurang yang dalam, seperti peta yang indah namun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perjalanan nyata. Kemudian bagian pengelolaan sumber daya. Undang-Undang Minerba mengamatkan pengelolaan sumber daya mineral secara optimal. Ini tertuang dalam pasal 95 yang mewajibkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bayangkan, mineral dan batu bara sebagai tabungan alam yang terbatas. Kita tidak bisa menarik semua sekaligus, apalagi dengan cara yang boros. Undang-Undang Minerba menjadi buku panduan bagaimana mengelola tabungan ini dengan bijak. SDGs 12 berbicara tentang hal yang sama, bagaimana menggunakan sumber daya alam dengan efisien, mengurangi limbah, dan menciptakan siklus produksi yang lebih berkelanjutan. Hilirisasi dan nilai tambah. Jangan jual kekayaan alam kita mentah-mentah. Semangat ini diwujudkan dalam pasal 102-103 Undang-Undang Minerba yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Seperti seorang koki yang mengubah bahan-bahan mentah menjadi hidangan lezat bernilai tinggi, hilirisasi mengubah biji mineral menjadi produk bernilai tambah. Ini sejalan dengan SDGs 12 yang mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan penciptaan rantai nilai yang berkelanjutan. Bukan sekedar mengambil dan menjual, tetapi mengolah dan menciptakan nilai yang lebih besar dari setiap gram mineral yang kita gali. Pengelolaan limbah dan reklamasi. Di setiap kegiatan tambang meninggalkan jejak, tiling, lubang bekas galian, dan perubahan bentang alam, Undang-Undang Minerba tidak membiarkan jejak ini tak terurus. Pasal 96-100 mewajibkan pemegang izin tambang untuk menerapkan standar lingkungan, melakukan reklamasi, dan mempersiapkan dana jaminan reklamasi. Ini seperti prinsip sederhana yang diajarkan pada anak-anak. Setelah bermain, bersihkan mainanmu. Tambang boleh menggali, tetapi wajib memulihkan. SDGs 12 memimpikan dunia di mana setiap kegiatan produksi bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkannya. Undang-Undang Minerba mewujudkan mimpi ini dalam konteks pertambangan Indonesia. Saat kita membuka gadget, menyalakan lampu, atau mengendarai kendaraan listrik, tahukah kita bahwa di balik semua itu terdapat mineral dan batu bara yang telah melalui perjalanan panjang dari perut bumi?
Namun, bagaimana industri pertambangan ini dapat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab? Saat ini, kita dihadapkan pada beberapa tantangan serius. Yang pertama, eksploitasi berlebihan. Sumber daya mineral dan batu bara dalam kecepatan yang jauh melebihi kemampuan atau untuk memulihkan diri, menguras tabungan tanpa pernah mengisinya kembali. Kedua, pertambangan kita masih sangat boros. Proses ekstraksi hingga pengolahan sering menghasilkan pemborosan besar dan jejak karbon tinggi. Memasak dengan kompor yang menyala sepanjang hari, padahal kita hanya perlu memasak selama setengah jam per hari. Ketiga, limbah tambang mencemari lingkungan kita jutaan ton. Limbah tambang tiling dan air asam tambang mengancam sumber air bersih dan tanah subur, seperti menyimpan racun di dalam sumur yang kita minum airnya setiap hari. Keempat, ketidakjelasan aturan main. Regulasi belum komprehensif mengatur aspek berkelanjutan dan penegakannya masih lemah. Ini seperti bermain sepak bola tanpa wasit yang konsisten. Lantas, bagaimana solusinya? SDGs 12 memberikan kerangka untuk mentransformasi cara kita mengelola sumber daya alam. Kita perlu pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan mitigasi dampak lingkungan dalam industri pertambangan. Peran pemerintah dan masyarakat menanggulangi permasalahan. Menghadapi tantangan keberlanjutan dalam industri mineral dan batu bara, diperlukan kerjasama semua pihak. Bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa berperan dalam menyelaraskan sektor pertambangan dengan SDGs 12? Mari kita lihat langkah-langkah nyata yang bisa diambil. Pertama, penguatan regulasi. Pemerintah perlu menyusun kerangka hukum yang komprehensif dengan sanksi tegas bagi pelanggar, seperti membangun pagar yang kokoh untuk melindungi kebun bersama kita. Kedua, insentif hijau. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak dan kemudahan izin bagi perusahaan yang menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan. Ini seperti memberikan hadiah kepada anak yang rajin menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, konsumsi bertanggung jawab. Memilih produk dari perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Ini seperti memilih berbelanja di toko yang tidak menggunakan plastik sekali pakai. Ketiga, advokasi kebijakan. Bersuara dan mengajukan usulan kebijakan pertambangan berkelanjutan kepada pembuat kebijakan. Kemudian peran masyarakat. Yang pertama, pengawasan aktif. Masyarakat bisa menjadi mata dan telinga yang melaporkan praktik pertambangan tidak berkelanjutan. Kedua, konsumsi bertanggung jawab. Memilih produk dari perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Menggunakan plastik sekali pakai. Ketiga, advokasi kebijakan. Bersuara dan mengajukan usulan kebijakan pertambangan berkelanjutan kepada pembuat kebijakan. Keempat, edukasi dan kesadaran. Menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Kolaborasi masyarakat dengan pemerintah, yaitu kekuatan sesungguhnya terletak pada kolaborasi. Ketika pemerintah, industri, dan masyarakat bekerja sama, transformasi nyata dapat terjadi. Forum multi pihak yang menghimpun semua sudut pandang, kemitraan publik-privat yang mengoptimalkan sumber daya, serta jaringan masyarakat peduli tambang berkelanjutan adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang dibutuhkan. Materi yang keempat adalah aspek larangan dalam pengelolaan mineral dan batu bara berkelanjutan. Dalam upaya menyelaraskan industri mineral dan batu bara dengan SDGs yang ke-12, tidak cukup hanya dengan himbauan dan insentif. Diperlukan juga batasan tegas berupa larangan untuk praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Mari kita bahas larangan-larangan krusial yang perlu ditegakkan. Contohnya, seperti larangan pembuangan limbah tambang langsung ke lingkungan. Tiling dan air asam tambang tidak boleh dibuang ke sungai, danau, atau laut tanpa pengolahan yang memadai. Larangan khusus untuk kawasan perkotaan seperti Jambi. Yang pertama, larangan transportasi material. Tambang melintasi jalan utama kota pada jam sibuk. Di Jambi, truk-truk pengangkut batu bara sering menimbulkan kemacetan dan polusi udara. Kedua, larangan penimbunan material tambang di kawasan pemukiman. Tumpukan batu bara di dekat perumahan di Jambi telah menyebabkan banyak masalah pernapasan bagi warga sekitar.
Lalu yang ketiga, larangan aktivitas pemuatan dan pembongkaran di pelabuhan yang berdekatan dengan pemukiman padat tanpa sistem pengendali debu. Di aktivitas pelabuhan sering mencemari perumahan penduduk. Yang keempat, larangan pendirian fasilitas pengolahan mineral dan batu bara dalam radius tertentu dari fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Di Jambi, beberapa fasilitas pengolahan terlalu dekat dengan sekolah menyebabkan gangguan kesehatan pada anak-anak. Lalu yang kelima, larangan pengambilan air tanah secara berlebihan untuk kegiatan pertambangan di kawasan rawan penurunan tanah. Di beberapa kawasan Jambi, pengambilan air tanah berlebihan telah menyebabkan penurunan tanah dan intrusi air laut. Lalu mekanisme penegakan. Larangan-larangan ini memerlukan mekanisme penegakan yang tegas, sanksi progresif yang menimbulkan efek jera, mulai dari denda berat hingga pencabutan izin usaha. Kita telah menyaksikan bagaimana industri mineral dan batu bara berhadapan dengan tantangan besar dalam mewujudkan SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dari eksploitasi berlebihan hingga pengelolaan limbah yang buruk, dari inefisiensi sumber daya hingga lemahnya kerangka regulasi, tantangan ini memang tidak mudah dihadapi. Namun, seperti yang telah kita pelajari, solusinya ada dalam genggaman kita bersama. Pemerintah dengan perannya sebagai regulator dan fasilitator dapat menetapkan aturan main yang jelas melalui kebijakan yang komprehensif, insentif bagi pabrik baik dan larangan tegas terhadap praktik buruk. Pemerintah menciptakan landasan bagi transformasi industri. Masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai warga negara, memiliki kekuatan besar untuk mendorong perubahan dengan melalui pengawasan aktif, konsumsi bertanggung jawab, dan advokasi kebijakan. Suara kolektif masyarakat dapat mengubah jalannya industri. Pelaku industri sendiri perlu menyadari bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Inovasi teknologi, efisiensi proses, dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah investasi untuk kelangsungan bisnis di masa depan. Di wilayah urban seperti Jambi, tantangan menjadi lebih kompleks dengan adanya interaksi langsung antara aktivitas pertambangan dan kehidupan perkotaan. Disinilah pentingnya larangan spesifik yang melindungi kualitas hidup warga kota Jambi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Tiling atau air asam tambang, debu batu bara, dan kontaminan lainnya bukan hanya istilah teknis tetapi ancaman nyata bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Mengelolanya dengan bertanggung jawab adalah kewajiban moral dan legal. Perjuangan menyelaraskan mineral dan batu bara dengan SDGs 12 bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan kolaborasi semua pihak. Namun, bayangkan masa depan di mana industri pertambangan tidak lagi identik dengan kerusakan lingkungan. Bayangkan kota-kota yang dapat tumbuh tanpa dibayangin polusi dari aktivitas pertambangan. Bayangkan generasi mendatang yang mewarisi sumber daya alam yang masih melimpah dan ekosistem yang sehat. Masa depan itu mungkin terwujud jika kita bertindak sekarang. Saat kita mengakhiri pembahasan ini, ingatlah bahwa setiap keputusan konsumsi kita, setiap kebijakan yang kita dukung, dan setiap praktik bisnis yang kita tolerir adalah pilihan tentang masa depan seperti apa yang kita inginkan. Mineral dan batu bara dengan segala manfaat dan tantangannya adalah bagian dari perjalanan kita menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata, kita dapat menambang hari ini tanpa mengorbankan masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata Dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.